Shalom saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik dalam program Firman Tuhan dan doa pengantar serta penguat memasuki pekan hidup yang baru. Dan adapun renungan Firman Tuhan saat ini saya layankan berdasarkan kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu kitab Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan 14. Filipi 4 ayat 10 sampai dengan 14. Dan judul renungan kita saat ini adalah di manakah letak bahagia orang percaya? Di manakah letak bahagia orang percaya? Nah, sebelum kita membaca sambil merenungkan akan perenungannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah dan Juru Selamat kami sangat berbahagia sebab di dalam suka dan duka hidup kami, Engkau tetap menjadi pelindung dan penyerta bagi kami. Saat ini ketika kami akan diberkati oleh kuasa-Mu di dalam firman-Mu, Tuhan Yesus, kami mohon, diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, agar kami hanya mendengarkan keagungan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, menurut pengetahuan saudara, negara manakah di bumi ini yang penduduknya hidup paling bahagia? Bahkan boleh dikatakan sangat bahagia. Nah, mungkin ada yang menjawab bahwa negara yang penduduknya hidup bahagia atau paling bahagia adalah Uni Emirat Arab. Atau mungkin juga ada yang menjawab Cina. Atau ada yang menjawab Brunei Darussalam. Atau ada yang menjawab Amerika mungkin. Atau ada dari kita yang menjawab Singapura atau Malaysia. Saudaraku, jawaban-jawaban itu tidak tepat. Sebab hasil survei yang dilakukan oleh seorang ahli kependudukan dari Universitas Leicester, Inggris, yang bernama Adrian Wade, negara yang penduduknya paling bahagia di dunia adalah Denmark. Dan nomor 2 setelah Denmark adalah Swiss. Setelah Swiss, Austria. Dan Indonesia berada di urutan ke-64. Kedudukan ini, hasil Indonesia ini sangat masih lebih baik jika dibandingkan dengan Thailand yang berada di posisi ke-6, ke posisi 76. Sementara China sendiri ada di posisi ke-82, Jepang di posisi 90, Korea Selatan di 102 dan India 125. Nah, saudaraku, pertanyaannya adalah apa kunci kebahagiaan orang Denmark? Apa kunci kebahagiaan orang Denmark? Menurut survei ini, orang Denmark umumnya hidup dengan rasa cukup. Mereka memang tidak sekaya orang yang ada di Amerika. Mereka memang tidak sekaya dengan orang-orang yang ada di Uni Emirat Arab atau orang-orang yang ada di Jepang. Tetapi mereka selalu bersyukur dengan apa yang ada. Saudara catat. Mereka tidak kaya, tapi mereka selalu bersyukur dengan apa yang ada. Selain itu, mereka cenderung punya keinginan yang realistis. Kesuksesan sekecil apapun yang mereka terima, itu bisa membuat mereka begitu bergembira. Bahkan ketika menemui kegagalan, biasanya mereka lebih mudah untuk menerima dan berusaha bangkit lagi. Itulah kunci kebahagiaan orang-orang yang ada di Denmark. Nah, saudaraku, umat Tuhan, apakah Rasul Paulus bisa digolongkan sebagai orang yang bahagia? Jawabannya bisa dan tepat. Sebab walaupun Paulus itu hidup tidak berkelimpahan, bahkan dia pernah kelaparan dan sangat kekurangan. Kita bisa lihat di 2 Korintus pasal 11 ayat 27. Tapi dari surat-surat kiriman Rasul Paulus, saudara dan saya bisa melihat bahwa Rasul Paulus tidak pernah menjalani hidupnya dengan putus asa, saudara. Walaupun dalam kekurangan, walaupun dalam keadaan yang sangat menderita, Rasul Paulus tidak pernah patah semangat. Sekalipun banyak tantangan yang harus dia hadapi, Rasul Paulus tetap hidup dengan berlimpah sukacita. Kenapa, saudara? Jawabannya adalah
Karena Rasul Paulus selalu belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus selalu belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Itulah yang dia saksikan melalui kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-11 yang kita baca saat ini. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, kata Rasul Paulus. Nah saudaraku, saudara dan saya pun bisa mengalami kebahagiaan yang super duper bahagia. Sekalipun hidup saudara dan saya biasa-biasa saja, tidak seistimewa atau tidak sekaya orang lain. Asal apa? Asal kita mau selalu belajar dan belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Seperti kata firman Tuhan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudara dan saya bisa menikmati bahagia yang hakiki, bahagia yang sejati, kalau saudara dan saya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Grup band The Massive dalam lagunya berkata, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Haleluya. Jadi letak kebahagiaan kita sebagai orang Kristen itu tidak terletak di luar kita. Tetapi letak kebahagiaan kita sebagai orang Kristen ada di dalam dan bersumber dari hati yang selalu bersyukur dengan apa yang ada. Ayo semangat saudaraku. Jangan lupa bahagia. Sebab kita punya Tuhan. Dan Tuhan punya kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bahagia karena kami memiliki Engkau dan Engkau memiliki kami. Karena itu Tuhan, dengan rasa bahagia, kami sebagai pasangan suami istri, sebagai orang tua Kristiani, izinkanlah kami berkata, tetaplah menyertai dan memberkati rumah tangga kami, sehingga kami merasakan bahagia yang sangat sempurna hanya di dalam. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami, agar kami bekerja dengan penuh sukacita. Ajar kami bekerja dan berusaha dengan takut akan Tuhan. Berkatilah kesehatan kami, terkhusus kami yang sedang bergumul dengan proses pemulihan dari sakit penyakit yang kami alami saat ini. Kami mohon Tuhan, agar janganlah sakit penyakit ini mencuri sukacita atau bahagia dari kami sebagai anak-anak Tuhan. Sebab kami yakin sakit penyakit ini pasti sembuh, bahkan sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah anak-anak kami dalam cita-cita dan harapan mereka. Begitu juga dengan masa depan mereka. Tuhan, di dalam kebahagiaan kami bersama dengan Engkau, kami sebut dalam hati kami nama anak-anak kami, cucu-cucu kami. Berkatilah mereka. Berkatilah bangsa dan negara kami, presiden dan wakil presiden, semua pemimpin-pemimpin kami, para wakil rakyat di DPR dan MPR, berkatilah ya Tuhan. Berkatilah juga aparat TNI Polri yang bertugas untuk mengamankan negeri ini, menjaga keamanan negeri ini. Khususnya mengamankan negeri ini dari kaum-kaum atau pribadi-pribadi yang mencoba untuk merusak kesatuan negeri ini. Tuhan berkati TNI dan Polri. Berkatilah persekutuan gereja-gerejamu di seluruh muka bumi ini, termasuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pilih, yang Tuhan utus dan Tuhan teguhkan. Serta Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya di minggu yang baru ini, hanya di dalam kuasa-Mu. Dan izinkan kami menikmati bahagia bersama-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, dan terpujilah nama-Mu. Glory, haleluya. Amin. Saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologi, bersama dengan tim dari kanal YouTube ini mengucapkan selamat bergumul juang. Dan ingat, Tuhan sayang kita semua. Shalom.